Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, selalu dalam acara HR Vlogger tentunya. Pada video HR Vlogger kali ini, saya mau share nih sama kalian semua tentang yang namanya distraction. Bagi kalian yang mungkin sudah berkuliah ataupun bekerja, pasti sering banget kena yang namanya distraction ini. Sebenarnya distraction ini nggak semuanya tuh jelek. Jadi ada juga distraction yang bagus untuk dari kalian. Yang penting kalian harus ingat bahwa kalian harus kembali fokus untuk menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai tadi. Jangan sampai dengan ada distraction ini membuat kalian jadi malah nggak fokus dan nggak selesai kerjaannya, nggak tuntas kayak gitu loh. Nah justru yang hal-hal kayak gitu yang mesti dihindarin. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, simak terus video ini biar kalian bisa mengetahui bagaimana menghadapi distraction yang datang ke dalam diri kalian. Oke? Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, pasti banyak banget ya dalam keseharian kita menemui yang namanya distraction gitu loh. Kita lagi fokus mau kerjaan tugas, tiba-tiba datang distraction berupa teman kita bawa makanan. Akhirnya kita tunda sebentar ngerjain tugas, kita lanjut makan bareng. Kita udah mulai mau ngerjain tugas lagi, kita ke distract ngelihat Instagram. Bunyi Instagramnya, ada DM dari temen, akhirnya kita keasikan ngobrol, jadi curhat. Habis itu kita udah mau balik lagi ngelihat tugas-tugas kita untuk kita selesain, tiba-tiba muncul lagi notifikasi dari YouTube. Nah, ada video terbaru yang keluar dari seseorang yang kita subscribe kayak gitu. Ya udah, akhirnya akan berguling begitu terus, nggak akan selesai apa yang sudah kita mulai tadi. Nah, itu contoh distraction yang mungkin kita perlu hindari. Nah, tapi tentunya ada juga loh distraction yang bagus yang fungsinya adalah untuk membuat kita refresh sejenak atas kejenuhan kita di dalam menghadapi satu tugas ini kayak gitu. Nah, sebelum saya bahas itu ya, sebenarnya kenapa sih kita mudah banget terdistract gitu? Kenapa sih meskipun ada hal-hal yang lewat di depan kita yang mestinya kita sebenarnya bisa milih untuk nggak menghiraukan itu, tetapi kayak otomatis aja gitu dalam diri kita jadi malah fokusnya berpindah gitu loh. Nah, hal itu adalah hal yang wajar karena secara ilmiahnya kita ini memiliki yang namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kita itu akan selalu otomatis mengarahkan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita sukai atau mungkin yang kurang nyaman dalam diri kita. Contoh kayak tadi, kita lagi berkuliah, kita mungkin lagi ngerjain tugas untuk kantor gitu ya. Tentunya kan hal-hal itu adalah hal-hal yang kalau kita bisa milih sebenarnya kita nggak lakuin gitu loh. Yang tentunya mungkin kurang nyaman. Karena apa? Karena lebih nyaman makan bareng temen, lebih nyaman curhat di Instagram, lebih nyaman kita lihat nonton YouTube, bener gak? Ya bener kan pastinya, kayak gitu. Nah, makanya daripada itu tadi ya, adanya hal ilmiah itu, alam bawah sadar kita akan cenderung mengarahkan kita untuk memilih itu, memilih hal yang lebih kita sukai. Jadi kalau ada hal yang kita lakukan, hal itu sebenarnya tidak terlalu nyaman buat kita, nah ini pasti gampang banget nih distract itu kita ladenin gitu loh. Ting, bunyi HP kita langsung lihat, ada teman manggil kita langsung ngobrol gitu. Nah, kita mesti ingat bahwa memang itu adalah cara kerja dari alam bawah sadar gitu loh. Nah, ketika hal itu sudah kita ketahui ya setelah nonton video ini, tentunya kan kalian tahu nih kalau memang hal itu alamiah terjadi. Nah, kita mesti menjaga nih diri kita. Kalau misalnya kita lagi ngerjain suatu tugas ya, fokus kayak gitu, ya udah, kalau ada distraction yang lain kita abaikan dulu. Memang mungkin secara naluri akan membuat kita jadinya otomatis kayak membalas, tapi ingat, oh iya ini kan alam bawah sadar saya mengarahkan gini, ayo balik lagi fokus kayak gitu. Ya kalau memang urgent banget ya udah seadanya aja lah balas, misalnya untuk ngabarin sorry nih lagi ngerjain tugas, nanti ya balas lagi kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu nih semua bahwa alam bawah sadar kalian tuh bekerjanya seperti itu. Nah, sekarang tinggal tugas kalian untuk memilah mana distraction yang bagus, yang fungsinya adalah untuk membangkitkan mood kalian, mana distraction yang kurang bagus, yang fungsinya itu hanya sebagai penghambat bagi kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian.
Kalau kalian sudah bisa pisahkan, nah pasti deh tugas kalian tuh bisa selesai dengan lebih cepat dan lebih efisien gitu loh. Nah kalau misalnya kita sudah bisa mengenal alam bawah sadar kita, kita sudah bisa memilah mana distraction yang baik dan buruk. Berikutnya mungkin kita perlu usahakan bahwa apa yang kita lakukan ini, kita harus bisa enjoy untuk lakuinnya. Kita harus bisa have fun untuk lakuinnya. Karena ingat ya, bahwa alam bawah sadar kita akan otomatis memilih hal apa yang mungkin lebih menarik bagi kita. Jadi semakin yang kita kerjakan itu kita anggap sebagai beban, semakin kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, semakin alam bawah sadar kita itu akan mengarahkan kita kepada distraction lain yang mungkin kita bisa ambil gitu loh. Karena dia akan otomatis membawa kita untuk keluar pada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai atau tidak nyaman bagi kita. Kayak gitu. Ya, jadi penting untuk kita bisa kenali alam bawah sadar kita bisa hindari distraction yang jelek yang hanya menjadi penghambat bagi kita untuk menyelesaikan tugas, lalu selalu berusaha untuk have fun dan enjoy dalam menjalani setiap tugas-tugas dan peran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga distraction itu nggak perlu hadir untuk menghambat kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke?